Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Hingga hari ke-19 bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersilaturahim kembali dalam walaupun secara online. Pada hari ini Masjid Al-Hidayah Bapeten mengadakan kajian online dengan tema jaminan mendapatkan Lailatul Qadar. Insyaallah akan dibawakan materinya oleh Ustadz Ahmad Syarwat LC. Alhamdulillah beliau sudah bergabung di sini. Saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita memulai, mohon jamaah sekalian untuk mematikan suara atau memute-kan suara. Nanti mungkin setelah saya buka untuk sesi tanya jawab, jamaah sekalian bisa bertanya langsung kepada Ustadz Ahmad Syarwat ataupun melalui fitur chat, jamaah sekalian bisa mengetiknya. Baik, insya Allah kami berikan waktu kepada Ustadz Ahmad Syarwat untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa mari kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada siang hari ini memang ini jam yang sangat kritis ya. Jam-jamnya orang lagi pada tidur nih jam segini. Jadi kajian kita itu yang agak susah tuh kalau ba'da subuh sama ba'da zuhur. Kalau ba'da asar mungkin udah bangun. Tapi kalau ba'da zuhur jam 2 apalagi ya, ini jam-jam ngantuk sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, semoga kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat karena kita bisa bermuwajahah, saling bertatap wajah, walaupun tidak berada dalam satu majelis, tetapi kita bisa melakukan talabul ilmi, ya, sharing ilmu, semoga kita bisa mendapatkan keberkahan. Nah, kalau saya diizinkan, saya mau sedikit share screen, bisa ya? Bisa, Ustaz. Jadi materi ini sudah saya buatkan bukunya dan bapak-bapak jamaah sekalian bisa istilahnya membaca dan saya berikan bukunya. Nah, jadi gini, ini udah kelihatan belum? Ini gambar website rumahfikih.com. Kelihatan ya Pak ya? Kelihatan Ustaz. Ya kelihatan. Oke. Nah, jadi kalau kita ketik di sini rumahfikih.com, tampilannya kayak gini, ini tampilan pakai browser ya. Mungkin kalau di HP agak sedikit berubah. Nah, nanti di sebelah kanan ini ada free PDF ya. Bapak jamaah bisa mendownload bukunya tuh di sini. Jadi kalau ini bisa diklik sebelah kanan kirinya nih. Nah, ada buku-buku yang yang bisa didownload secara gratis. Nah, ini bukunya Jaminan Mendapat Lailatul Qadar. Kita klik dan ketemu halamannya ini. Jadi kita punya ada sekitar 300 koleksi buku PDF wakaf. Ini semuanya Bapak boleh download. Bapak bisa gratis. Ini kalau dilihat di sini ada harganya Rp0, free gitu ya. Nah, terkait dengan masalah buku ini, Jaminan Mendapat Lailatul Qadar, Bapak bisa download di sini. Ini free download, diklik di sini, ya kan? Nah, dengan diklik ini nanti akan segera masuk ke laptop kita atau ke handphone kita. Nah, kalau ini contohnya ini masuk ke laptop saya, jadi tampil dengan browsernya Microsoft pun namanya Edge gitu ya, dan bisa ditampilkan begini. Jadi nanti bisa dibuka gitu ya. Ini daftar isinya, atau kalau mau saya lebih jelaskan lagi, ini biar bisa lebih gede, kayak gini. Daftar isinya tadi itu. Nah. Jadi ada pendahuluan, ada pengertian Lailatul Qadar, ya pengertian Lailatul Qadar, kemudian 1 makna malam, 2 makna qadar, kemudian 3 keutamaan, utamanya ada 1, 2, 3, 4, 5.
kemudian khilafiyah waktunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian ada tanda-tanda malam qadar itu ada 6 gitu ya. Kemudian kiat mendapatkan, nah, bentar, agak loncat tadi itu. Kiat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tadi itu halaman berapa tadi ya? Karena dia kalau diklik langsung dia loncat itu. Nah, ini kiat mendapatkan malam qadar ya. Kemudian yang tadi ya sudah ya. Kemudian terakhir adalah apakah harus mengetahui tanda Lailatul Qadar itu. Nah, ini Bapak sekalian, PDF ini Bapak silahkan download, nanti bisa dibaca, bisa pakai HP, bisa pakai apa namanya browser gini, dan kalau Bapak mau, Bapak bisa klik langsung di daftar isi, misalnya apa itu makna Lailatul Qadar, pengertiannya secara bahasa dan secara istilah, apa yang maksud dengan malam, apa yang maksud makna Qadar itu ya. Saya klik, nah itu lari ke sana. Ya, itu nanti Bapak jamaah sekalian bisa lakukan, tapi sekarang saya nggak akan nge-share ini di sini ya, karena atau mau sekalian kita share terus aja nih tampilan ini, atau gimana enaknya? Oh, tidak masalah Ustaz kalau Ustaz lebih nyaman seperti ini. Enggak, saya nggak harus nge-share terus sih. Nanti Oke, Bapak, boleh kalau ini saya stop share-nya. Oke. Stop share aja, oke. Nah, biar Bapak bisa ngelihat air terjun di belakang saya ini loh. Jadi kan enak nih suasananya, suasana sejuk, tenang gitu ya. Oke, jamaah sekalian, Lailatul Qadar itu terdiri dari 2 kata. Pertama Laila ya, yang artinya malam, dan Qadar yang artinya banyak sekali. Lail dulu malam dulu ya. Malam itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Nah, jadi sejak maghrib itu sudah masuk kepada malam gitu ya. Kemudian nanti kalau kita bicara tentang qadarnya itu sendiri, apa sih kata qadar secara bahasa gitu ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menggunakan kata qadar. Salah satunya adalah ketika Allah menyebutkan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, mereka itu tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya. Surat Az-Zumar ayat 67. Jadi makna qadar itu adalah memuliakan. Qadara, qadarullah. Nah, ini sering kita dengar istilah kata qadarullah gitu kan. Nah, kalau qadarullah yang itu lain lagi maknanya, itu maksudnya takdir Allah. Tapi kalau yang di dalam ayat ini nanti wa ma qadarullah itu artinya mereka tidak memuliakan ya Allah haqqa qadrihi dengan kemuliaan yang seharusnya. Nanti qadar itu juga bisa bermakna ukuran ya. Misalnya ketika Allah berfirman wallazi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin, dan dialah Allah yang telah menurunkan dari langit itu air biqadarin dengan kadarnya, dengan ukurannya. Ukuran airnya gitu sudah diatur sehingga walaupun jumlahnya banyak, tapi airnya tidak membunuh gitu ya, tidak kayak air tsunami, tidak seperti air bah gitu ya, tidak juga bergumpal segede gumpalan es yang kemudian merusak gitu, enggak, tapi dia tetes air gitu. Jadi ukuran kadarnya airnya itu sudah diatur sedemikian rupa gitu ya. Kemudian kadar itu juga Allah gunakan untuk menyebutkan mengurangi rezeki seseorang. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah bisa saja meluaskan rezeki seseorang dan juga bisa mengurangi, mempersempit. Atau seperti dalam firman Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Apabila Tuhan yang mengujinya lalu membatasi rezekinya, nah, jadi qadara di sini artinya membatasi rezeki. Kadang-kadang juga bisa bermakna waktu yang sudah ditentukan, dan ada banyak makna-makna yang lain. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, lepas dari semua makna itu, yang sedang kita bahas adalah Lailatul Qadar sesuai dengan pengertiannya yang ada di dalam surat Al-Qadar itu sendiri. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, apa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah selain Allah memujinya itu dikatakan lebih baik dari 1000 bulan dan sebagainya, ternyata inti dari Lailatul Qadar itu adalah bahwa di malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Allah menurunkan atau Al-Quran itu yang dikawal nanti oleh para malaikat dan juga ruh, yaitu Jibril alaihissalam dengan segala urusannya. Tapi intinya Lailatul Qadar itu adalah inna anzalnahu. Sungguhnya kami telah menurunkannya. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Jamaah sekalian, ngomongin Al-Quran turun, sebenarnya kita punya 2 pengertian yang berbeda. Sama-sama disebut dengan nuzulul Quran, tapi ada 2 nuzulul Quran sebenarnya.
Pertama, nuzul Quran sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Qadar ini, yaitu Quran yang diturunkan dari sisi Allah atau yang disebut dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Bukan ke dunia, bukan kepada Rasulullah, tapi ke langit dunia. Nah, ini turun secara sekaligus, ya, turun secara sekaligus, tidak secara sedikit-sedikit. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkannya pada malam bulan Ramadan. Cuma tidak disebutkan istilahnya kapan tanggalnya. Jadi nggak disebutkan secara spesifik tanggalnya, hanya disebutkan malam itu. Nah, malam itunya itu adanya di dalam bulan Ramadan. Tapi kalau dilihat timeline, Ramadan tahun berapa, di masa kapan, tentu jawabannya tidak ada kaitannya dengan Ramadan yang dilalui oleh Rasulullah selama hidup beliau. Jadi kejadian nuzul Quran dengan sekaligus turun, gubrak begitu seluruhnya, ke langit dunia itu ternyata terjadinya bukan di masa kenabian, bukan. Jauh di masa itu. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan itu kejadiannya di zaman azali, sebelum ada manusia, sebelum ada yang lain-lain, gitu ya. Tapi Allah sudah menyebutkan itu adalah malam qadar, gitu ya. Kemudian nanti di dalam ayat Al-Quran disebutkan juga kejadian yang sama dengan ayat yang berbeda, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Dan kalau itu adalah terjadinya di bulan Ramadan, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 184 atau 185 sebenarnya. Yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itulah bulan diturunkannya Al-Quran. Padahal jamaah sekalian, sebenarnya kalau dilihat dalam sirah nabawiyah, sepanjang 23 tahun itu Quran turun terus loh, nggak cuma di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lain, di bulan Syawal, bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, sepanjang tahun, setiap bulan, setiap waktu itu Quran turun terus. Lalu kenapa kok di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menyebutkan kami menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan? Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, gitu ya. Itu kenapa kok bilangnya cuma bulan Ramadan, padahal kan turunnya selama 23 tahun. Nah, jawabannya ternyata ini bukan turunnya ke bumi, bukan turunnya kepada Nabi Muhammad, tapi turunnya dari sisi Allah, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah, gitu. Kejadiannya itu di bulan Ramadan, tapi tanggalnya nggak pasti. Dan memang tahunnya bukan tahun di mana Nabi SAW itu hidup, tapi jauh sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu yang itu. Adapun nanti ada istilah namanya nuzul Quran yang di negeri kita itu sering diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Saya ingat dulu kalau 17 Ramadan tuh di istana apa di Istiqlal gitu ya. Itu selalu ada peringatan. Dia sebutnya nuzul Quran gitu, ya kan, nuzul turunnya Al-Quran. Nah, itu nuzul Quran yang lain lagi yang tidak ada kaitannya dengan Lailatul Qadar. Itu nuzul Quran yang lain lagi, yaitu turunnya Quran tahap kedua. Yang dari langit dunia kepada Nabi Muhammad. Nah, itu kalau kejadiannya udah pasti, itu tanggal, bulan, dan tahunnya pasti. Yaitu pada tanggal 17 Ramadan, ya tahunnya tahun 610 Masehi. Ya, atau kalau secara hijriyahnya ya apa namanya 13 tahun sebelum hijrah, atau pada tahun sebelum Nabi hijrah itu 13 tahun gitu ya di Mekah. Nah, atau pada tahun di mana Rasulullah diangkat menjadi nabi itu bulan Ramadan. Nah, saat itulah tahun 610 Masehi itulah kemudian untuk pertama kalinya Quran turun, yaitu cuma 5 ayat saja, Iqra sampai ayat kelima. Setelah itu kemudian berhenti, kemudian turun lagi ayat yang lain, dan terus turun sampai 23 tahun kemudian. Nah, peristiwa turun ayat pertamanya adalah 17 Ramadan. Makanya diperingati di negeri kita sebagai nuzul Quran. Ini nuzul Quran versi 2 nih. Kalau yang versi 1, itu yang tadi, yang ada Lailatul Qadarnya, nah itu turunnya sekaligus. Bukan kepada Nabi Muhammad, tapi enggak kepada siapa ya, pokoknya turun ke langit dunia gitu aja. Nah, kalau yang tahap kedua itu turunnya kepada Nabi Muhammad, tapi yang ayat pertamanya saja yang turun di bulan Ramadan, yaitu surat Al-Alaq ya 1-5 itu aja. Selebihnya itu turunnya enggak di bulan Ramadan dan turun selama 23 tahun
berangsur-angsur, tidak urut sebagaimana yang kita kenal di mushaf sekarang, tapi masing-masing jalan sendiri. Nah, gitu ya. Itu sebagai mukaddimah. Sekarang saya mau balik lagi ke yang tadi, yang nuzul Quran, yang Lailatul Qadar, karena judul kita kan justru Lailatul Qadar ya. Jadi begini jamaah sekalian, kenapa kita jadi ngeributin Lailatul Qadar? Karena Allah sendiri yang menyebutkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kita buka kitab tafsir, ternyata di situ nanti kita menemukan ada semacam asbabun nuzul, ada penjelasan kenapa kok sampai terjadi yang namanya Lailatul Qadar itu dikatakan lebih baik dari 1000 bulan. Ceritanya ini kalau di buku ini nanti saya persilakan Bapak baca, tapi sekarang saya kasih contekannya dulu begini. Pernah itu Nabi SAW itu diperlihatkan oleh Allah ya bagaimana sejarah orang-orang zaman dulu yang mana ternyata memang umur mereka itu pada panjang-panjang, relatif lebih panjang daripada kita. Seperti sebutlah misalnya umurnya Nabi Nuh ya sampai 950 tahun. Itu kan di dalam Al-Qur'an tuh memang disebut gitu. Jadi sampai 950 tahun dia berdoa gitu ya. Nah, itu kan sebuah kenyataan yang nggak bisa ditolak. Ternyata emang umur umat manusia di zaman dulu tuh panjang-panjang gitu. Jadi 950 tahun itu. Jadi lama banget umurnya. Sebuah kejadian yang Nabi Muhammad bilang, "Iya, kalau kayak gitu ntar umurnya umat saya kan pendek-pendek. Kalau diadu nanti mereka nggak ada yang masuk surga nih. Yang masuk surga yang umat terdahulu umurnya panjang-panjang, kalau dia ibadah tuh, ibadahnya jadi lama gitu kan." Nah, kemudian Allah memberi keringanan. Bukan berarti umurnya umat Nabi Muhammad dipanjang-panjangin, enggak, tetap aja segitu kayak Nabi Muhammad lah, sekitar 60-an tahun gitu ya. Nah, terus setelah itu Nabi dikasih kesempatan untuk bisa mengejar ketertinggalan ibadahnya orang terdahulu, yaitu dengan cara ada satu malam di bulan Ramadan gitu ya, yang kalau kamu kejar itu kamu bisa ibadahnya kayak quantum leap gitulah ya, bisa berkali-kali lipat nilai pahalanya, bukan malamnya yang berkali lipat, tapi pahala ibadah di malam itu seperti pahala orang ibadah 1000 bulan gitu. Itu hadis yang pertama. Kemudian ada hadis yang kedua, itu menyebutkan kata 1000 bulannya gara-gara ada orang laki-laki di masa lalu, zamannya Bani Israel itu ya, yang berjihad di jalan Allah ya sepanjang hidupnya, memanggul senjata untuk perang jihad fisabilillah al-fasyahrin selama 1000 bulan. Wah, gitu kan. Itu kan 83 tahun itu ya. 83 tahun perang terus gitu. Nah, fa'al muslimuna min dalik, umat Islam itu pada pada takjub, pada heran. Bisa ya kayak gitu ya. Di bulan 83 tahun perang terus gitu. Nah, kemudian saat itulah turun fa anzalallahu azza wa jalla inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi ya jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ada sebab-sebabnya, yaitu untuk memberikan kesempatan umat Nabi Muhammad biar bisa bersaing dengan umat terdahulu dalam masalah ibadah pada Allah. Jadi ini kira-kira kalau saya bikin sebuah pengibaratan tuh kira-kira kayak gini. Ada pekerja cari duit ya, pekerja kasar, mohon maaf ya, misalnya kuli bangunan pokoknya kerjaannya pakai otot lah gitu. Dia tuh kerja rajin, pagi, sore, siang, malam terus gitu kan. Tapi ada juga orang yang nggak tahu gimana tuh ya, emang orang kaya sih ya. Jadi dia sebenarnya kalau secara fisik kerjanya ringan-ringan aja, cuman meeting-meeting aja gitu ya kan. Ya ketemu-ketemu dengan siapa gitu, klien atau apa gitu. Tapi begitu dia tarik duitnya tuh miliaran gitu. Kan ada tuh orang yang kerjanya ringan tapi hartanya miliaran. Artis yang lagi ngetop misalnya, atau pemain atlet sepak bola gitu ya, atau katakanlah pejabat apa gitu yang ya kerjanya gitu-gitu aja, nggak pernah ngabsen, nggak pernah apa, tapi nilainya kok tinggi banget ya, nilai take home pay yang dia punya, yang dia dapat. Ya itu menjelaskan seperti itu kira-kira. Jadi kita nih umat Nabi Muhammad
dinaikkan derajatnya dengan cara kayak pejabat gitu deh, gitu. Ngantor nggak usah ngabsen, ngantor bisa dari mana saja, gitu kan. Tapi begitu dapat jatah, jatahnya paling gede, gitu. Nah itu kira-kira seperti itu, gitu perbandingannya. Nah itulah makanya kemudian kita jadi kayak diiming-imingi untuk bagaimana bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu sebagai mukadimah dari saya. Saya nanti akan berikan penjelasan lagi, tapi sambil saya ajak dialog ya, ngobrol gitu ya, terkaitnya dengan Lailatul Qadar ini. Bapak Ibu sekalian nanti bisa bertanya ke saya langsung atau mungkin lewat hostnya, silakan. Saya kembalikan dulu mikrofon ini kepada pemimpinan acara, silakan. Baik, jazakallah khairan Ustadz tadi penjelasannya, dan memang Ustadz ini sudah sangat produktif sekali menulis buku Ustadz ya. Bukunya sudah bisa di-download oleh jamaah sekalian melalui situs Rumah Fikih. Ya. Bagaimana yang saya sampaikan di chat tadi, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan baik melalui chat ataupun melalui langsung di unmute mikrofonnya. Saya lihat di sini tidak hanya dari jamaah Al-Hidayah Bapeten Ustadz yang ikut hadir, cuman ada dari beberapa mungkin dari temannya gitu loh maksudnya, karena flyernya juga disebar ke beberapa, tidak hanya di internal saja. Iya. Tafadhol, kami silakan. Ada pertanyaan? Jika tidak, mungkin saya mau menyambung apa yang sudah Ustaz sampaikan. Dalam artian berarti malam Lailatul Qadar itu seperti eksklusif hanya diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad, Ustaz ya? Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, Ustaz ya? Umat yang lain enggak dikasih. Ini menurut kebanyakan para ulama memang seperti itu, walaupun nanti ada juga satu hadis yang menyebutkan bahwa ada satu umat yang mendapatkannya kayak gitu, walaupun nanti hadis ini menjadi perdebatan karena riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya ini riwayatnya agak berbeda-beda satu dengan yang lain. Saya bacain hadisnya itu. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa aku bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritakan aku tentang Lailatul Qadar, apakah malam itu pada bulan Ramadan atau pada yang selainnya? Nabi menjawab pada bulan Ramadan saja. Lalu Abu Dzar berkata lagi, berarti sudah ada bersama para nabi terdahulu. Lalu apakah mereka wafat pada malam Lailatul Qadar diangkat, ataukah malam itu akan tetap ada sampai hari kiamat? Nabi bilang akan ada tetap sampai hari kiamat. Nah, jadi itu ada semacam kayak penjelasan bahwa umat terdahulu pernah ada juga yang dapat. Tapi ini hadis agak sedikit berbeda ya dengan yang kebanyakan para ulama katakan bahwa melihat latar belakangnya Nabi itu diberi keringanan atau diberi semacam bonus gitu ya oleh Allah untuk khusus Nabi Muhammad dan umatnya saja. Oke, kayaknya itu yang lebih kuat pendapatnya. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz dari Bapak Rizky ini terkait wanita yang sedang datang bulan, bagaimana kita menyebut Lailatul Qadar Ustaz? Baik. Jadi begini sebenarnya, Lailatul Qadar itu adalah kalau kita ibadah di malam itu, maka ibadah kita itu akan dilipat gandakan seperti ibadah kita kayak gitu itu selama 1000 bulan, gitu kan? Kalau kita ibadah. Nah kalau kita nggak ibadah ya, ya nggak ada yang dikalikan, nggak ada yang dilipat gandakan. Berarti kan ibadah dulu nih, gitu. Nah sekarang kan terkaitannya dengan wanita lagi datang bulan. Dia nggak bisa ibadah pada item-item tertentu. Misalnya dia yang pasti nggak bisa sholat ya. Kemudian dia baca Quran, kemudian dia nggak bisa masuk masjid iktikaf gitu kan. Tapi ingat bahwa ibadah itu tidak hanya sebatas 3 item itu saja. Ibadah itu ada banyak itemnya di luar dari yang 3 itu. Misalnya apa? Pertama nih ya, berzikir. Zikir itu ibadah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Alam ya'til ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, dan banyak ayat dan hadisnya. Jadi kita zikir, apa tuh zikir contohnya? Ya kita baca, kalau di bulan Ramadan kan bagusnya Allahumma innaka afuwwun karim gitu kan, atau baca yang umumnya lah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu nggak terlarang buat wanita sedang haid. Yang nggak boleh itu kan baca Quran, yang nggak boleh. Tapi kalau baca zikir boleh. Yang kedua selain zikir juga doa. Doa itu juga boleh. Bahkan doa ini yang asiknya nggak usah pakai bahasa Arab pun boleh doa. Namanya doa.
Kan Allah sendiri yang perintah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an gitu ya. Nah, itu ayat-ayat yang memerintahkan kita berdoa, dan doa itu sebenarnya adalah kalau mau dibilang posisi doa itu dalam ibadah adalah dia mukhul ibadah. Dia itu adalah sumsumnya ibadah. Intinya dari ibadah itu berdoa. Jadi emang doanya nggak bisa pakai cara sholat, nggak bisa dengan cara baca Quran. Udah doa dengan cara yang lain, ya kan? Dan enaknya lagi kalau doanya bukan di dalam sholat, nih kan di luar sholat berarti doanya. Itu bisa pakai bahasa Indonesia. Kita bisa ngarang sendiri doanya. Ya, bisa pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Bahkan pakai doa dengan lafaz yang memetik dari Al-Quran itu nggak apa-apa. Misalnya kan ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan doa di dalam Quran. Tapi kalau kita niat bacanya bukan buat baca Quran, tapi buat baca doa, itu boleh. Jadi ada zikir, ada doa. Apalagi? Ada lagi, menuntut ilmu. Itu kan ibadah juga. Nah, ibu-ibu lagi haid. Tapi kan boleh, ngaji kayak gini. Kan bisa. Dan ngaji ini kan menuntut ilmu. Dan ilmu itu adalah berpahala menuntut ilmu itu. Oh ya, tadi yang baca Quran saya lupa. Baca Quran itu buat wanita haid memang tidak boleh. Dia nggak boleh mengucapkan. Tapi saya mau tanya, kalau orang dengerin baca Quran, itu berpahala nggak? Kalau baca kan berpahala, oke. Tapi kalau dengerin nih pakai kuping, berpahala nggak? Berpahala. Berpahala kan? Berpahala. Ya. Ya sudah, dengerin aja orang baca Quran, gitu. Baik orang yang baca Qurannya asli, atau style MP3, style YouTube, ya gitu kan. Terus dengerin dengan niat saya mau dengerin bacaan Quran, ya berpahala. Jadi wanita yang sedang haid, yang sedang nifas, tetap bisa mendapatkan ibadah, bisa beribadah. Dan kalau ibadahnya di malam qadar itu, ya berarti dia dapat 1000 bulan gitu. Tinggal nanti ibadahnya pas nggak tanggalnya itu. Karena kan yang jadi masalah itu kan cuma 1 malam doang di bulan Ramadan. Cuman tanggalnya yang mana itu yang khilafiyah gitu kan. Oh iya, baik. Iya, cari yang mana gitu tanggalnya gitu. Itu aja sih. Baik. Oh, artinya tidak menjadi halangan bagi wanita yang haid untuk tetap mendapatkan ganjaran Lailatul Qadar, Ustaz, ya. Masih ada ibadah-ibadah lain selain tadi yang memang tidak dibolehkan bagi wanita yang haid, Ustaz, ya. Iya. Baik, Ustaz, ini pertanyaan kedua mungkin tadi menyambung lagi dengan tadi yang di ending Ustaz jelaskan bahwa apakah Lailatul Qadar adalah pada salah satu malam ganjil 10 malam terakhir Ramadan atau salah satu malam baik ganjil atau genap pada 10 malam terakhir Ramadan, Ustaz. Nah, ini tentang kapan Ustaz nih? Supaya mungkin kita bisa lebih fokus dan menjurus pada waktunya. Seandainya ada ayat atau hadis deh gitu ya, yang secara tegas menyebutkan tanggalnya, insya Allah kita nggak akan belingsatan. Nah, yang bikin belingsatan tuh begini, ternyata ada banyak sekali hadis yang bicara tentang Lailatul Qadar, tapi nggak pernah bisa disebutkan yang kompak, yang pasti yang mana. Jadi maksudnya hadisnya banyak, tapi masing-masing ada versi-versinya yang satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, di buku ini saya mencantumkan 8 versi. 8 ya. Versi pertama itu malam ganjil saja di 10 malam terakhir Ramadan. Di malam ganjil itu berarti malam 21, 23, 25, 27, 29. Berarti cuma ada 5. Dari 30 malam, kemungkinannya cuma 35 itu aja. Cuma ada 5 hari itu aja. Tinggal dipilih yang mana. Makanya kalau malam-malam ganjil banyak orang pada ibadah-ibadah gitu kan. Oke. Pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan enggak. Bahwa malam qadar itu beredar sepanjang malam-malam Ramadan. Di 30 hari itu. Maksudnya bisa ada di mana saja. Nah, ini pendapat yang lebih luas lagi nih ya. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa itu adanya di 10 malam terakhir tidak peduli ganjil apa genap. Jadi tidak gage. Tidak gage. Pokoknya 10 malam terakhir. Jadi mulai dari kapan tuh? Mulai dari 21 sampai 30 gitu kan. Nah, pendapat keempat itu mengatakan, ini unik nih, ini hadis, bukan hadis sih, asar ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi. Beliau ini orang yang sejak kecil sudah didoakan Nabi untuk jadi ulama. Ya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih dalam ilmu agama dan 'allimhu fid din. Jadi wa 'allimhu ta'wil. Ajarkan dia tentang takwil. Jadi Al-Qur'an itu dia termasuk orang yang paling ngerti tafsirnya. Makanya Ibnu Abbas dikenal sebagai turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran.
Nah, kata Ibnu Abbas, Lailatul Qadri awwalu lailatin min Ramadan. Lailatul Qadar itu jatuhnya adalah malam pertama bulan Ramadan. Malam pertama. Bukan 10 malam yang terakhir, bukan malam-malam ganjil. Malam pertama. Ini yang ngomong pertama setelah ya. Iya, yang ngomong Ibnu Abbas gitu kan. Iya. Nah, itu bisa kita temukan hadisnya di dalam kitab Fathul Bari yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani jilid 4 halaman 263. Kemudian nanti ada lagi Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini sahabat Nabi juga. Dia mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam tanggal 17 Ramadan, yaitu tepat diturunkannya Al-Quran pertama kali ketika Nabi pertama kali menerima ayat Quran. Itu kata Zaid bin Arqam. Dan pendapat Zaid bin Arqam ini dikuatkan oleh sahabat Nabi yang lain namanya Ibnu Mas'ud. Yang mana Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam di mana siangnya itu terjadi perang Badar, ketemunya dua pasukan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal itu, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Itu yaumul furqan, ya, hari pembeda, terjadinya perang dahsyat antara muslimin dengan musyrikin gitu di medan Badar. Nah, kata Ibnu Mas'ud, itu tuh malamnya itu tuh Lailatul Qadar. Jadi menurut Ibnu Mas'ud tanggal 17. Kan kita udah punya versi nih, ya kan? Ada versi 10 malam terakhir tapi ganjil doang. Ada 10 malam terakhir yang ganjil dan yang genap. Ada yang bilang tanggal 1, ada yang bilang tanggal 17 gitu. Bahkan ada yang bilang itu 10 malam tapi 10 malam yang tengah-tengah. Itu Al-Imam An-Nawawi mengisahkan pendapat ini, di mana sebagian ulama di kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam bukan yang terakhir tapi 10 malam yang tengah. Jadi mulai dari malam 11 sampai malam 20. Itu nanti ada konfirmasinya dari Imam At-Tabari yang mengaitkan hal ini kepada Utsman bin Abil As dan Hasan Al-Basri. Kemudian nanti juga ada, ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Kenal lah ya Ali bin Abi Thalib. Itu beliau malah mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam tanggal 19 Ramadan. Jadi kita puyeng, ini yang mana yang dipakai nih? Karena semuanya hadis Nabi, ya kan? Dan nggak mungkin itu istilahnya kita, oke lah, sekarang gini, kumpulin semua hadisnya, ini kalau dipikir-pikir, ini semua malam juga ada kemungkinannya dong berarti kan, gitu ya? Iya. Judul yang saya bikin ini adalah jaminan mendapatkan Lailatul Qadar. Gimana caranya bisa dijamin dapat? Karena kan banyak orang yang kecelek. Dia udah uber-uber malam 27, Lailatul Qadarnya pindah ke malam 1. Gitu kan. Dia kejar-kejar di 10 malam, dia muncul di 17, di 19, di mana kan gitu ya. Nah, sementara kita tidak menafikan semua hadis itu. Maka sekarang kita pakai logika. Orang-orang sains nih kan, orang Bapak pasti ngerti lah ya. Logikanya begini. Pokoknya Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Jadi jangan kejar-kejar di luar Ramadan, percuma. Nggak mungkin, pasti adanya di Ramadan. Cuman di Ramadan tuh yang mana tanggalnya kan nggak ketahuan. Karena nggak ketahuan. Sekarang begini, kalau kita mau jamin pasti dapat, kenapa nggak kita kejar di malam pertama, dan malam kedua, dan malam ketiga, dan malam keempat, dan malam kelima, dan sampai malam 30. 30-30-nya aja kita hajar. Ayo, mau lari kemana tuh Lailatul Qadar coba? Mau lari ke siang? Bukan, karena Lailatul Qadar namanya Lail itu berarti malam, nggak mungkin siang. Mau loncat ke bulan Syawal? Nggak mungkin. Wah, adanya di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan tuh malamnya maksimal cuma 30. Kenapa nggak kita ratain aja 30-30-nya kita pasang? Ibarat kata ada undian nih. Undian ya, dikocok kemungkinan kemenangan tuh di 30. Kita pasang aja 30-30-nya gitu kan. Wah, yang manapun yang keluar ya kita pemenangnya gitu loh, ya kan? Ini logika cara nalar gitu kan. Ya udah malam, cuman kan nanti muncul pertanyaan begini. Gile, Ustadz ada-ada aja 30 malam kita disuruh begadang. Ntar kita kerjanya bagaimana, kita kesehatan gimana, urusan keluarga gimana, dan sebagainya. Pasti kan begitu, ya kan? Iya, 10 malam oke lah, atau malam-malam ganjil oke lah. Tapi kalau 30 malam, wah ini berarti ngaco nih, gitu kan? Nah, gini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. 30 malam itu, ya sebenarnya untuk dapat Lailatul Qadar itu tidak harus dari maghrib sampai subuh. Enggak harus. Tidak harus begadang sepanjang malam. Enggak juga, gitu loh.
Ya intinya begini, kalau mau sepanjang malam boleh, pahalanya pasti banyak. Tapi kalau mau dapat kelipatan sampai 1000 bulan, kita ibadah 1 jam aja juga dapat sebenarnya. Yang penting dapat gitu kan. Nah, masalah nilainya kayak gimana beda lah. Ibarat kita kuliah dulu ya, kuliah nih masih S1, gimana caranya biar lulus gitu. Skripsi ya, atau S2 tesis gitu ya. Mau jelek, mau dimaki-maki sama dosen pembimbing, terserah. Yang penting saya ujian lulus, Pak. Gitu kan. S1, S2 gitu. Itu kan sebenarnya. Jadi sekarang begini intinya. Ini mau dapat nggak Lailatul Qadar? Mau. Ya sudah, kerjain dulu ini gitu. Adapun mau dikejar yang nilainya bagus, yang summa cum laude, nah itu bab yang lain. Sekarang kita dapat dulu nih gitu. Ibarat kata lulus dulu. Anda kalau nggak bikin skripsi gimana bisa lulus? Kalau nggak ujian gimana bisa lulus? Dan namanya orang ujian skripsi, pendadaran apa segala macam itu ya pasti dimaki-maki lah sama dosen yang uji itu, dikata-katain dan sebagainya, pastilah di mana-mana pasti begitu. Namanya juga orang ujian gitu kan. Tapi kan dapat, nanti urusan dapat nilainya tinggi apa enggak tuh bab yang berbeda lah. Nah jadi gini, kiatnya adalah 30 malam kita hajar dulu semua, walaupun kita nggak harus begadang-begadang juga. Apalagi nanti ada hadis Nabi yang bunyinya nih asik nih ya. Nabi pernah bersabda begini, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Man qama ma'al imami, siapa yang mengerjakan ibadah di malam hari, sholat lah gitu ya, berjamaah ma'al imam, hatta yang sharifa, dia kerjakan itu sampai selesai. Sholatnya kan sama imam itu kan berrokaat-rokaat banyak tuh, entah tahajud, entah tarawih gitu kan. Hatta yang sharifa, sampai selesai. Sampai yang shorif itu sampai bergeser imamnya sampai selesai gitu loh. Jadi bukan ikut tarawih tapi di tengah-tengah jalan kabur pada pulang, bukan itu. Tapi ikut sampai selesai gitu. Hatta yang sharifa, maka kata Nabi, kutibahu qiyamul lailatin, akan dicatat oleh malaikat seolah-olah dia sudah 1 malam penuh sholatnya. Yang penting ikut sama imam sampai selesai gitu. Nah imam sholat tarawih di kita itu yang paling lama itu cuma sampai jam 9 malam. Paling lama itu pun udah dipotong-potong sama ceramahnya ya kan, sama istirahatnya di beberapa masjid tertentu, baca pujian dan sebagainya. Tapi sampai selesai nih, sampai witir gitu istilahnya. Itu tibalahu qiyamul lailatin, dicatat seolah-olah dia sudah sholat sepanjang malam gitu. Nah ini hadis-hadis yang sahih. Orang Albani aja komennya sahih ini hadis gitu kan. Jadi tidak harus tiap malam begadang sampai subuh, dan tidak harus istilahnya iktikaf yang nggak pulang-pulang gitu. Enggak. Ya kita kalau sholat tarawih nih biasanya di luar musim pandemi ya, di masa-masa normal, kita kan ke masjid nih Isya gitu kan jam 7 gitu. Lalu diteruskan dengan tarawih, witir, sama ada pengajiannya lah biasanya. Jam 9 lah pulang. Itu Pak, kalau tiap malam dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya, kita begitu rutin terus, ayo coba kira-kira mau kabur kemana tuh Lailatul Qadar coba gitu. Nggak akan kabur kemana-mana, pasti dapat. Walaupun nggak semalam suntuk kita begadang. Sebab begini, ibadah itu kan yang penting bukan habis-habisannya gitu, bukan. Tapi rutinnya. Dan ini saya menangkap isyarat ya. Kenapa kok hadisnya tuh kok kayak nggak sepakat, nggak kompak gitu. Ada yang bilang tanggal sekian gitu loh. Saya sih kalau melihat dari secara keseluruhan, pasti maksudnya nih tiap malam mesti kita kejar nih gitu loh. Ya udah kejar aja tiap malam. Toh kita nggak harus begadang-begadang juga. Rutinin aja sholat tarawih tiap malam ya sampai selesai, sampai witir, diniatkan kita ibadah. Nggak dapat Lailatul Qadarnya juga udah pasti dapat nilai ibadahnya. Syukur dari ke-30-nya itu kena Lailatul Qadarnya. Asik kan? Gitu loh. Itu dulu kita jaminkan. Bahwa nanti kita malamnya mau bangun, mau tahajud, mau baca Quran, mau itikaf, mau bla 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 bla, monggo. Yang tarawihnya itu istilahnya kalau orang main judi itu ya, pasang dulu segitu itu. Pasang dulu segitu. Nah, ibaratnya kita mancing nih, kalau kita mancing pasang dulu pancingannya semua gitu. Jangan mancing cuma 1. Ya, dapat ikan syukur nggak dapat hilang kan gitu. Pasang pancing itu 30 biji gitu, ya kan? Atau kalau saya membuat sebuah perbandingan, bukan kita pakai pancingan tuh. Kolamnya kita keringin, lalu kita turun, kita ambil jala, kita jaring itu semua, kita serok. Jadi mau lari kemana tuh ikan, gitu kan? Nah, saya menyebut istilah inilah mengepung Lailatul Qadar. Kita kepung dari segala penjuru, ayo mau lari kemana?
Jangan sampai kita kayak kejar-kejaran, kita kejar di sini dia loncat sana, kita kejar sana dia loncat sini. Itu kan kayak kita di kucing-kucingan gitu kan. Nggak usah begitu. Kita pakai sistem kalau gitu. Sistemnya apa? 30 malam kita habisin. Udah selesai. Baik, gitu kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, ada pertanyaan juga yang masuk. Mohon maaf saya agak loncat nih. Pertanyaannya tentang definisi malam nih Ustaz. Malam itu sebenarnya dimulai sejak kapan Ustaz? Apakah ibadah fardu sholat di malam Lailatul Qadar itu sudah dikategorikan sebagai ibadah seperti 1000 kali sholat isya kadarnya Ustaz, kadar pahalanya Ustaz? Baik. Jadi gini, ini ada pertanyaan menarik ya. Saya balik lagi pertanyaan buat menjawab tuh saya jawabnya dengan pertanyaan juga. Di dalam Al-Qur'an itu ada perintah kita disuruh berpuasa sampai malam. Summa atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam. Itu ayatnya ilal laili, sampai malam. Nah, sekarang saya tanya, kita disuruh puasa sampai malam itu sampai jam berapa kira-kira? Jam 9, jam 12, atau jam berapa? Sampai maghrib Ustaz. Emang maghrib malam? Maghrib itu malam bukan? Oke, gini. Maghrib itu malam, Mbak. Ya, mulainya malam itu dari maghrib. Mulainya malam dari matahari, bukan dari isya, bukan. Apalagi jam 10 malam, bukan. Malam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Kalau Bapak nggak percaya, saya nggak usah pakai dalil Quran, nggak usah pakai dalil hadis. Tuh, lagu anak-anak. Matahari terbenam hari, mulai malam. Nah, itu terbenamnya matahari itu jadi ditandai malam itu dimulai gitu loh. Ya udah itu berarti maghrib itu udah mulai gitu loh, udah mulai malam itu. Ramadan Mbak, Ramadan itu dimulainya jam berapa sih? Kalau kita bilang besok tanggal 1 gitu kan, besok tanggal 1 Ramadan, malam itu udah Ramadan kan? Dari jam berapa kita memulai Ramadan itu? Ya dari maghrib, karena pergantian itu kan dari maghrib gitu loh, ya kan? Nah, jadi gedung maghrib itu udah masuk Lailatul Qadar. Nah, Bapak kalau mau iktikaf, nungguin orang tarawih bubar dulu jam 11 malam, ya nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Tapi sebenarnya argonya udah jalan dari maghrib loh itu, Pak. Argo udah dari maghrib gitu loh. Iya. Nah, kalau Bapak berpikirnya begini, saya ini malam 27, saya mau qiyamul lail, tapi saya ke masjid ntar nungguin orang pada bubar. Bapak ke masjid jam 11 malam, oke lah. Dengerin pengajian bla bla bla, kemudian tahajud dan sebagainya gitu kan. Dibandingkan dengan saya nih, ya kita orang awam nih, bukan ahli ibadah. Kita datang ke masjid pas buka puasa. Kenapa? Karena ada iftar jama'i gratis gitu kan di masjid. Makan tuh ya kan, makan. Itu Pak, kita di masjid tuh udah itikaf tuh, ya kan? Kita makan tuh kita udah itikaf gitu loh. Karena apa? Udah masuk masjid. Ya kan, dan pas dung maghrib itu udah argo udah mulai itu Lailatul Qadar ya kan. Kita makanlah di masjid kan gratis tuh kan, nggak lama isya, kita sholat isya, nggak lama ada sholat tarawih, kita sholat tarawih gitu kan, ada pengajiannya, kita pengajian, terus sampai jam 9 malam ngejamaah bubar, pulang kita. Saya tanya Pak, malam itu kita ibadah di masjid itu, iktikaf di masjid itu udah berapa jam? Dari maghrib sampai jam 9 itu berapa jam? 3 jam. Udah 3 jam gitu loh. Bandingin Bapak datang ke masjid jam 11 malam. Sampai sono capek, ngantuk, tidur. Jadi, dan itu Bapak nggak akan mungkin melakukannya tiap malam. Nggak bisa Pak. Diomelin sama bini itu, sama bos di kantor. Woi kemana aja lo begadang mulu gitu kan. Tapi kalau Pak terawih di masjid tiap hari, tiap malam, itu dijamin Pak Lailatul Qadarnya itu. Bahwa nanti Bapak malam mau balik lagi, habis terawih pulang dulu lah, nonton TV apa segala macam. Balik lagi ke masjid, balik lagi gitu kan. Nah, itu added value Pak, itu nilai tambah gitu loh. Tapi yang gaji pokok itu terawihnya Pak. Jangan yang kita kejar tuh bonus. Terawihnya kagak, itu malu-maluin. Ibarat orang pakai baju ya, udah cakep, udah pakai dasi, pakai jas, celananya kagak dipakai. Yang pokok itu terawihnya gitu loh. Jangan terawihnya kagak terawih, tapi itikaf. Ngapain ngejar-ngejar itikaf tapi kagak terawih? Justru intinya tuh di terawihnya. Nah, cuman kan orang berpikirnya enggak. Wah, kita itikaf, pahalanya gede banget, 1000 bulan. Terus yang terawih enggak 1000 bulan gitu. Ya 1000 bulan juga. Orang malamnya dimulai dari maghrib gitu loh.
Jangan berpikir kalau namanya qiyamul lail itu pakai bahasa Indonesia malam tuh baru jam 11 tuh malam. Kalau baru jam 8 bulan malam. Itu bahasa kita. Kita bilang malam tuh jam 11 gitu. Tapi kalau dalam bahasa Al-Qur'an, malam itu maghrib itu udah malam. Jadi begitu kita sholat Isya, itu udah qiyamul lail, Pak. Udah mulai qiyamul lail. Sholat tarawih itu masuk dalam jajaran sholat-sholat malam qiyamul lail. Dan hebatnya nih Pak, kita tarawih ya, kan 2 jam, ya kan 2 jam. Tiap malam loh, canggih loh, ya kan. Habis sholat tarawih, bangun sahur gitu doang udah. Itu pahalanya gede banget Pak, dibandingkan dengan tahajud gitu ya. Tahajud, masalahnya effortnya jadi kegedean Pak, karena kan kita begadang semalaman. Habis tahajud semalaman kagak tidur, habis subuhnya kan kita balas dendam tuh Pak. Kagak kerja, kagak ngapa-ngapain, tidur aja dari pagi sampai asar. Gitu kan. Itu nilai pengorbanannya jadi apa, ruginya gede banget. Padahal kejar aja di tarawih udah asik itu. Ibarat kata cukup tarawih aja, nggak usah tahajud lagi, itu udah dapat Pak sebenarnya. Tapi kalau Bapak mau nambah added value, tarawih juga, terus tahajud juga, ngaji, baca Quran juga dan sebagainya, ya tentu paket lengkap lah itu namanya. Tapi minimal yang bisa kita uber tiap malam itu yang tarawihnya itu sebenarnya. Kalau dalam pandangan saya itu begitu Pak. Jadi ini menghadapi Lailatul Qadar itu kita harus cerdas gitu Pak. Gimana caranya pasti dapat itu. Nah gitu. Jangan kita diajak kucing-kucingan. Yuk kita kejar di malam ganjil yuk gitu. Cuma kejar di malam ganjil doang. Siapa yang jamin dia nggak lari di tempat yang lain. Malam ganjil, hayo. Malam tidak ganjil, hayo. Malam pertama, hayo juga. Ayo, mau kemana lo larinya? Kan gitu harusnya Pak. Baik. Baik, Ustaz, syukran penjelasannya. Oh, saya sampaikan juga Ustaz, di sini tidak hanya jamaah pria, juga ada jamaah perempuan Ustaz. Jadi mungkin Bapak dan Ibu mungkin Ustaz ada beberapa. Ibu sekalian. Baik Ustaz. Baik Ustaz, ke penanya berikutnya yaitu Bapak Abdullah dan Bapak Bambang Setiabudi mengenai teknisnya Ustaz. Bagaimana meraih Lailatul Qadar di tengah Covid Ustaz? Apakah harus tetap itikaf di masjid atau bagaimana nih Ustaz nih? Baik. Jadi kalau kita baca surat Al-Qadar itu Pak, nggak ada nyebut-nyebut tentang itikaf. Boleh dibilang sebenarnya nggak ada hubungan secara langsung. Kalau hubungan secara tidak langsung ada, tapi kalau secara langsungnya enggak. Maksudnya tidak langsung itu begini Pak. Ya namanya malam itu kita disuruh ibadah, apalah ibadah yang bisa kita lakukan. Kalau bisa itikaf ya itikaf, gitu kan. Tapi kalaupun nggak bisa itikaf, apakah berarti kemudian jadi tertutup pintu Lailatul Qadar? Lu nggak itikaf sih, berarti lu nggak bisa dapat Lailatul Qadar. Sampai kemudian orang karena salah kaprahnya berpikir begini, Lailatul Qadar nggak pakai itikaf, bukan Lailatul Qadar itu. Syarat Lailatul Qadar itu harus itikaf. Itu Pak, cara berpikir begitu keliru dari awal. Kenapa keliru dari awal? Karena nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya yang bilang harus dengan cara i'tikaf. Enggak. Lailatul Qadar itu Pak, nih ya, saya kasih tahu. Ada yang tahu nggak Pak? Kapan sih turunnya ayat itu? Lailatul Qadar itu di masa Mekah apa di masa Madinah? Khilafiyah. Ada sebagian sahabat yang bilang itu di Madinah turunnya. Tapi sebagian lagi sahabat mengatakan enggak, itu di Mekah sudah turun surat Al-Qadar itu. Baik dah ya. Ada yang bilang Madinah, ada yang bilang Mekah. Sekarang kalau memang dia di Madinah, oke lah. Di Madinah sudah ada masjid kan, mereka i'tikaf. Tapi bagaimana dengan pendapat para sahabat yang menyebutkan Lailatul Qadar itu sudah ada sejak Nabi masih di Mekah, padahal Nabi belum punya masjid di Mekah. 13 tahun pertama itu tidak ada masjid, Pak. Mekah tuh ada masjid, adanya Masjidil Haram, tapi Masjidil Haramnya masih penuh dengan 360 berhala, dan itu bukan masjid hukumnya. Itu rumah ibadahnya orang kafir pada saat itu. Nabi nggak i'tikaf di Masjidil Haram kayak gitu tuh kan enggak gitu ya. Nah, tapi sudah ada surat Lailatul Qadar yang menyebutkan ibadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Terus gimana cara mereka ibadahnya kalau mereka nggak punya masjid? Kan? Ya ibadah aja. Emang harus di masjid? Enggak. Nah, satu hal yang Bapak Ibu harus tahu bahwa sejak turun ayat pertama Iqra, ya, lalu turun ayat berikutnya itu sudah ngomongin tentang qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam. Bangun tuh Pak, bukan bangun bengong doang gitu, begadang main gaple, bukan. Bangun itu maksudnya sholat malam, qiyamul lail. Jadi qiyamul lail Pak, udah dilakukan Nabi sejak masih di Mekah. Nggak penting apakah itu dilakukan di masjid apa di rumah.
Bahkan kalau dilihat dalam banyak hadis, sebaik-baik sholat malamnya seseorang itu justru ketika di rumah. Itu kan, nah, hadisnya banyak yang bilang begitu. Jadi ya Lailatul Qadar itu tidak harus dengan cara i'tikaf, tidak harus. Ya bisa dengan i'tikaf, bagus gitu. Tapi jangan sampai kita kebalik cara berpikirnya, ya lagi ada wabah, ya nggak bisa ke masjid. Ya udahlah, nggak ada malam Lailatul Qadar, lah lewat deh. Oh tidak, keliru cara berpikir begitu. Siapa yang mengatakan syaratnya Lailatul Qadar itu harus dengan itu di masjid? Enggak, ya kan? Jadi ya kita di rumah nih, di rumah. Terus tadi kan saya bilang, sholat tarawih deh, sholat tarawih, ya kan? Baca Quran deh, baca Quran. Apalagi tahajud deh, oke. Apalagi witir deh, kan gitu kan? Pokoknya semua ibadah yang bisa kita lakukan di malam itu, ya Lailatul Qadar itu kan waktu, bukan tempat, gitu loh. Jadi dia akan mendapatkannya kalau memang waktunya tepat, bukan masalah tempatnya di mana. Ya kita walaupun bisa iktikaf ke masjid, tapi kalau sampai masjid udah capek nih seharian kerja, sampai di masjid ngapain? Tidur. Bukannya ikut pengajian, malah cari tiang, jok, tidur loh, ya kan? Bangun-bangun sahur, habis sahur sholat subuh terus pulang, terusin lagi tidur di rumah. Itu yang begitu itu walaupun di masjid pahalanya nggak gede Pak, cuma segitu aja, pahalanya pahala tidur ya, dibandingkan yang di rumah dia tahajud, dia qiyamul lail, dia tarawih dan sebagainya. Jadi jangan keliru gitu, jangan melengsar gitu cara berpikirnya. Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadar, i'tikaf adalah i'tikaf. Kalau kebetulan bisa bareng, oke, bagus, cakep gitu loh. Tapi kalau pas lagi nggak bisa, terus jangan bilang, udah deh, nggak ada Lailatul Qadar deh, udah kenapa? Nggak bisa ke masjid, enak aja. Enggak, ya kita bisa tetap melakukan itu di rumah, baca Quran kan di rumah, ya kan? Tarawih juga bisa di rumah, ya, ngaji, pengajian nih kayak gini di rumah malam-malam kan, jam 10, jam 9 gitu, kita habis tarawih berjamaah dengan keluarga, terus nyalain nih Zoom, ada kajian, kan dengerin tuh, ya kan? Ngobrol apa segala macam, kan ilmu masuk terus tuh, itu kan ibadah. Ya terus kita zikir, kita doa, itu kan ibadah semua. Itu adalah Lailatul Qadar juga dan dapat ya pahala lebih baik dari 1000 bulan, gitu Pak ya. Baik Ustaz, semoga cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian. Baik Ustaz, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana terkait hadis 4 rakaat sunnah ba'diyah isya nilainya setara 4 rakaat Lailatul Qadar Ustaz? Apakah hanya harus di bulan Ramadan saja Ustaz? Saya nggak tahu tuh hadis itu, maksud saya gitu. Belum melakukan sebuah penelitian tentang kesohihannya ya. Bagaimana 4 rakaat sunnah ba'diyah isya nilainya setara dengan 4 rakaat Lailatul Qadar gitu ya. Apakah harus bulan Ramadan itu wallahu alam bisawab. Kali kan hadis ya. Bisa jadi hadisnya sahih, bisa jadi nggak sahih gitu. Tapi intinya memang kita bisa melakukan sholat sunnah 4 rakaat sesudah isya ya boleh-boleh aja, silahkan aja, nggak ada masalah gitu kan. Sholat malam itu bebas apa saja, tapi yang menjadi maskot dan menjadi istilahnya bintangnya sholat malam itu kalau untuk Ramadan adalah tarawih. Kenapa bukan tahajud? Kalau tahajud tuh ya memang dia bagus juga, cuman dia bukan maskot gitu. Dia tuh adanya tiap malam, mau Ramadan mau nggak Ramadan tetap ada tahajud, ya kan? Tapi kalau yang hanya ada di bulan Ramadan dan tidak ada di bulan lain, jadi dia menjadi eksklusif gitu ya, itu tarawih Pak, gitu loh. Ibarat kata kalau tahajud ya, alhamdulillah nggak apa-apa, tenang aja masih banyak, tiap malam juga bisa tahajud. Tapi kalau di Ramadan, udah lewat 30 Ramadan, Bapak mau tarawih nih, datang ke masjid, tutup Pak, masjidnya dikunci sama marbotnya, mau ngapain Pak? Mau tarawih gini hari kemarin waktu Ramadan, ini mau udah lebaran, ngapain lagi tarawih gitu kan. Nah, maka kalau mau kejar yang eksklusif itu, hanya di Ramadan, itu tarawih gitu loh sebenarnya, bukan tahajudnya gitu. I'tikaf itu bisa kapan aja, nggak harus di bulan Ramadan. Ya memang pahalanya gede kalau di Ramadan, iya itu benar. I'tikaf di bulan Ramadan 10 hari terakhir pahalanya gede. Apa sih yang pahalanya gede kalau di bulan Ramadan? Semuanya kan dilipat gandakan pastinya gitu loh. Tapi Bapak mau i'tikaf di sebuah masjid, tapi bukan di bulan Ramadan, boleh nggak? Boleh, silakan aja, i'tikaf aja, gitu, nggak ada masalah. Apakah harus 10 hari? Nggak juga. I'tikaf itu Pak, masuk ke masjid dengan niat, ya Allah, saya mau i'tikaf nih ya. Dah, masuk masjid Pak, terus Bapak tidur ngorok 2 jam, terus bangun pulang, ya itu udah i'tikaf, gitu loh. Mau sejam, mau 2 jam, mau 5 menit, i'tikaf juga namanya itu, ya kan? Dapat pahala i'tikaf. Cuman kalau Bapak melakukannya di bulan Ramadan, pasti pahalanya lebih gede, gitu doang sih. Jangan berpikir i'tikaf hanya bisa di bulan Ramadan, di luar Ramadan nggak ada i'tikaf, enggak. Kalau yang begitu namanya
tarawih Pak, gitu. Tarawih itu nggak bisa di luar bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan. Makanya tarawih itu eksklusif gitu loh. Nah maka kalau kita mau kejar-kejar yang nilainya punya nilai eksklusivitas gitu kan, itu tarawih sebenarnya gitu loh. Sesuatu yang di depan mata kita tiap hari tapi kita cuekin. Kenapa? Banyak loh orang yang tarawih masih di jalan. Orang di masjid tarawih penuh, dia masih di jalan, masih macet, masih bisnis, masih rapat, masih meeting, masih segala macam itu. Kadang-kadang yang bikin saya kesel itu Pak ya, cuman gara-gara buka puasa bersama, bukber gitu kan, itu sampai nggak tarawih gitu loh. Aduh, saya bilang ini orang nggak bener banget sih gitu loh. Anda tuh kalau mau bikin acara puasa bersama, Anda harus bikin paketnya adalah paket lengkap dengan tarawihnya. Undangannya bukan undangan buka puasa bersama, undangan sholat tarawih berjamaah yang diawali dengan berbuka. Jadi begitu acara berbuka puasa selesai, itu nggak ada yang pulang. Kenapa? Wih, acara intinya tarawih loh kita, bukan buka. Kalau buka mau di jalan, mau di mana terserah, nggak penting. Tapi tarawihnya itu penting gitu loh. Sekarang orang terbalik Pak. Yang diuber-uber adalah berbukanya gitu. Tarawihnya, nggak tarawih sekalian. Aduh, ntar aja deh di rumah gitu kan. Sambil rumah emang di tarawih kagak, ditidur. Lewat itu Pak sebenarnya itu. Saya kesel banget, makanya saya kalau udah acara pengajian berbuka puasa bersama, saya bilang, saya mohon maaf ya, begitu dung maghrib saya batalin, saya sholat dan saya langsung pulang, saya nggak ikut makan. Kenapa? Saya mau taraweh gitu loh. Riak deh, bodo amat gitu loh, ya kan? Saya mau taraweh, tapi kecuali panitianya bilang begini, oh Pak Ustadz, kita juga bikin taraweh di sini. Bener ya? Bener. Oke, kalau bener taraweh, saya makan dulu nih di sini, sampai ntar kita taraweh. Tapi kalau ente nggak bikin acara taraweh, saya begitu buka, dung sholat, pulang. Saya bilang, kenapa? Itu masjid nungguin gitu loh, bukan karena saya mau ceramah taraweh, enggak, saya mau sholat taraweh gitu loh, karena taraweh itu yang intinya di bulan Ramadan itu adanya taraweh Pak. Kalau udah lewat udah nggak bisa taraweh lagi gitu loh. Dan itu cuma sebulan dalam setahun Pak. Kalau bulan tahun ini udah lewat Pak, iya kalau ada umur tahun depan nggak ada tuh gimana, ini taraweh itu udah adanya di bulan Ramadan doang itu sebenarnya. Baik Ustaz, semoga terjawab ya saudara penanya. Ini dari Pak Arif, tapi mungkin sudah secara tidak langsung sudah dijawab oleh Ustadz. Kejar Lailatul Qadar boleh tidak siangnya tidur, malamnya tidak tidur atau beribadah? Tadi sebenarnya sudah dijawab Ustadz ya? Atau ada tambahan dari Ustadz? Boleh sih. Kalau bicara bolehnya sih boleh. Tapi begini, saya mau kasih gambaran ya kepada jamaah sekalian tentang bagaimana schedule time-nya Nabi yang tiap malam, ya tiap hari. Ya. Nabi itu kan tiap malam tahajud. Dan tahajudnya itu beliau di akhir malam. Jadi setiap malam itu adalah qiyamul lail. Buat Nabi itu tiap malam qiyamul lail. Nggak cuma Ramadan, tapi seumur hidup. Tapi Nabi itu siang nggak pernah tidur. Dalam arti nggak pakai balas dendam kayak kita. Kita tuh kan kalau tahajud malamnya nih, mabit qiyamul lail gitu ya. Itu dari pagi sampai asar nggak bangun-bangun. Balas dendamnya lebih dahsyat gitu kan. Kalau Nabi nggak, Nabi tetap produktif. Tapi ada rahasianya. Ini bukan karena mukjizat, bukan apa-apa. Kita belajar Sirah Nabawiyah, kita pelajari gitu ya detailnya. Rupa-rupanya begini, Pak. Ini memang masalah kebiasaan atau kebudayaan. Orang Arab di masa Nabi, khususnya di Madinah gitu ya, kan waktu itu kan belum ada listrik, belum ada kehidupan malam. Jadi begitu matahari terbenam, ya sudah mereka pulang masuk rumah tidur. Gitu. Satu-satunya pekerjaan yang harus mereka lakukan ketika matahari sudah terbenam adalah nunggu datangnya Isya. Gitu. Begitu Isya tidur, gitu Pak. Pak, Isya sekarang jam berapa sih? Jam 7 ya? Jam 7 ya. Ya, sholat Isya lah. Habis sholat Isya tidur Pak. Setengah 8 tuh beliau tidur loh Pak. Nggak ada Nabi tuh ngobrol-ngobrol habis Isya. Meeting ntar jam 9 ya, kagak ada. Nggak ada. Gitu. Ya, habis Isya tidur itu. Itu memang budaya saya bilang kan. Di kita aneh. Kita Isya masih nggak tahu di negara mana. Kita masih kelilingan gitu kan. Karena budaya kita memang beda gitu. Nah, beliau tuh habis Isya tidur, Pak, bayangkan. Coba kita hitung, Pak. Setengah 8 beliau tidur. Ini misalnya pakai jam ya. Setengah 8 tidur ya, sampai setengah 9, itu 1 jam. Setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3. Nah, setengah 3, Pak. Berapa jam itu? 7 jam. 7 jam ya. Bangun setengah 3. Subuh jam berapa? Subuh sekarang setengah 5. Berarti kan ada waktu 2 jam itu, Pak. 2 jam loh itu, berapa juz itu bisa kita baca sambil tahajud. Gitu loh. Dan itu rutin tiap malam, dan bangun setengah 3 tuh udah nggak pakai ngulet, nggak pakai kocak-kocak mata, bangun dengan sendirinya, orang bodinya udah dapat haknya, istirahat malamnya 7 jam tuh udah cukup Pak.
gitu loh, ya kan? Nah beliau bangun kemudian, beliau sholat tahajud ya malam gitu loh. Habis subuh nggak pakai tidur lagi, nggak pakai balas dendam. Emang kita tahajud semalaman boleh, habis subuh tewas semua. Nah itu masalahnya. Nabawiyah itu harusnya mengajarkan gitu bagaimana mengatur schedule time kita biar siangnya produktif gitu loh. Nggak ada di masa Nabi itu siang tidur semua sudah sesiangan gara-gara wah kenapa yang tidur bu siang? Tadi malam tahajud, tadi malam itikaf. Enggak begitu. Kalau ternyata para sahabat ya kerjanya molor mulu tiap siang tidur itu ya tidur siang itu nggak pernah terjadi Pak. Fathu Mekah itu nggak akan terjadi. Orang pada tidur semua gimana mau perang gitu loh ya kan. Futuhat Islamiyah, kemenangan Islam di berbagai negeri itu terjadinya di bulan Ramadan. Termasuk nih Pak nih kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45 itu Pak jatuhnya itu tanggal Ramadannya itu bulan Ramadan jatuhnya. Hari Jumat jam 10 pagi dibaca naskah proklamasi. Itu Pak para founding father kita tuh bukan yang kerjaannya tidur melulu, ngorok melulu pagi-pagi itu. Soekarno, jadi nggak baca naskah proklamasi. Antar aja lah habis taraweh bisa. Jadi begitu Pak kalau dia kerjanya tidur melulu. Nah, ternyata kan enggak. Itu dibaca naskahnya itu jam 10 pagi bulan Ramadan. Nggak pada tidur itu. Belandanya tidur kali ya. Belandanya pada tahajud tuh belum pada bangun. Tapi yang muslimnya itu jam 10 pagi udah pada melek gitu. Nah, cuman lucunya kita nih, bukan cuman kita, bukan Indonesia, Pak Arab. Orang Mekah, orang Mesir, orang mana itu kelakuannya nggak benar itu ya. Ramadan itu berubah malam jadi siang, siang jadi malam. Itu kalau saya tanya, emang contohnya dari Nabi kayak gitu? Nggak ada gitu. Itu kebudayaan mereka aja. Ya kalau dia bos gitu ya, duitnya banyak, siang nggak mau kerja, cuma buat tidur, malam buat ibadah doang, atau dia umroh Ramadan sebulan, kagak pulang-pulang, kagak ngurusin anak bini apa segala, terserah lah. Tapi jangan bilang begitu tuh buat kita semua berlakunya, enggak. Orang tuh harus kerja, harus cari duit, harus nyari nafkah. Di bulan Ramadan juga tetap wajib nyari nafkah. Kalau malamnya cuma buat iktikafan doang, kagak tidur-tidur, siangnya molor melulu, gimana cara dia bisa menafkahi anak dan istrinya, gitu ya. Jadi ya manusiawi aja, wajar aja. Kita udah sholat tarawih dan sebagainya sampai jam 9 malam, udah mantap lah itu. Di luar Ramadan nggak akan bisa begitu, Pak. Gitu ya. Oke. Baik Ustaz, masih ada 2 pertanyaan Ustaz ya. Bisa dilanjut Ustaz ya? Ya, silakan. Dari Bapak Muhammad Sujana, jika surat Al-Qadar ayat 1-3 adalah suatu kesatuan, apakah bisa dimaknai bahwa Lailatul Qadar adalah malam ketika Al-Quran diturunkan? Surat Al-Quran ayat 1-3, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ustaz. Demikian Ustaz. Mungkin hubungannya dengan tadi Ustaz pertama menjelaskan Ustaz ya? Iya. Jadi turunnya Al-Quran itu ada 2 etape. Etape pertama ya itu terjadinya sebelum kehidupan manusia, prasejarah lah gitu ya. Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar di dalam surat Al-Qadar itu. Kami turunkan pada Lailatul Qadar yang kadarnya lebih baik dari 1000 bulan, gitu kan? Nah, kemudian nanti ada turunnya Al-Quran yang etape kedua yang ada di zaman Nabi Muhammad yang turunnya di malam Ramadan juga cuma 5 ayat doang. Ya cuma 5 ayat doang. Selebihnya nanti diturunkannya ya selama 23 tahun itu terus gitu. Nah, kita tiap tahun kalau memperingati nuzul Quran, sebenarnya yang kita peringati adalah diperingati turunnya Al-Quran pertama kali tanggal 17 Ramadan yaitu Iqra 5 ayat doang, gitu ya. Sedangkan kalau kita bicara Lailatul Qadar, itu yang dimaksud adalah yang etape pertama itu, yang tanggalnya nggak ketahuan, gitu. Nah, itu adalah sebuah bonus buat kita umat Islam merayakan ulang tahun turunnya Al-Quran etape pertama yang adanya di bulan Ramadan tapi tanggalnya nggak ketahuan biar tiap malam kita kejar-kejar itu terus nanti akan dikasih pahala seperti ibadah 1000 bulan kira-kira begitu. Jadi ada Lailatul Qadar yang itu juga nuzul Quran gitu ya, tapi ada nuzul Quran yang itu bukan Lailatul Qadar yaitu yang 5 ayat surat Al-Alaq. Nah, itu nuzul Quran juga. Nah, di Istana Negara itu kalau ada peringatan nuzul Quran itu jangan dikaitkan dengan yang sono. Ya inna anzalnahu itu lain lagi. Ini memperingati turunnya 5 ayat pertama turun yaitu 17 Ramadan. Gitu ya, Pak. Ya. Baik, Ustaz, sekian jawabannya semoga cukup jelas untuk saudara Bapak Muhammad Sujana.
Ada lagi pertanyaan Ustaz nih dari Bapak Abu Misyal. Pertanyaannya cukup menarik. Perbedaan pendapat para sahabat radhiyallahu anhu tentang Lailatul Qadar, apakah dikarenakan pesan Rasulullah tidak sampai atau karena sahabat radhiyallahu anhu takut bertanya kepada Nabi? Lalu bagaimana cara para sahabat radhiyallahu anhu menggapai Lailatul Qadar, Ustaz? Iya, bagus banget ini. Iya. Jadi gini ya, para sahabat Nabi itu tidak mungkin mereka nggak dapat kabar dari Nabi, itu nggak mungkin. Karena mereka adalah orang yang setiap hari ketemu Nabi. Ibnu Abbas tuh Pak, dari umur 10 tahun masih kecil tuh, itu udah ngikutin Nabi kemana-mana. Ibnu Abbas tuh tadi yang bilang Lailatul Qadar malam apa? Malam tanggal 1. Ya kan? Nah, Ibnu Mas'ud juga begitu. Ibnu Mas'ud bilang tanggal 17. Itu juga dari kecil udah ngikutin Nabi kemana-mana. Sekarang pertanyaannya gini Pak. Itu dua orang, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dari kecil udah diikutin Nabi. Kenapa dia beda ya? Emang pada bego gimana? Enggak gitu Pak. Ya. Jadi gini, bahkan bukan hanya urusan Lailatul Qadar Pak, dalam semua urusan hadis-hadis Nabi itu banyak sekali berbeda satu dengan yang lain. Makanya ada mazhab-mazhab itu ya Pak ya, ada sholat orang tangannya di sini, di dada, ada di sini, ya kan? Ada yang lempeng aja gitu, ada yang takbirnya di sini, ada yang takbirnya di sini. Emang dikira itu semua pada ngarang? Enggak, itu semua dari Nabi. Nah sekarang pertanyaannya, Nabi kenapa ngajarinnya beda-beda ya? Akhirnya kita jadi pada berantem. Nah ente aja yang pada mau berantem, gitu loh sebenarnya, ya kan? Ya bahwa Allah menurunkan syariat itu dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan, itu emang dari awal itu udah begitu Pak. Nih saya kasih tahu Pak, Al-Qur'annya nih ya. Bapak mungkin pernah dengar ada bacaan Quran ya tentang naik ke bahteranya Nabi Nuh. Ya Bismillahi majreha wa mursaha. Itu bunyi itu majreha. Majreha bukan majroha. Kenapa? Karena memang ada bahasa yang disebut dengan imalah. Nah di qiraat yang berbeda bukan qiraat kita itu banyak banget sampai baca wadduha wallaili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Itu itu bukan orang Betawi Pak, tapi itu karena riwayat datang dari Nabi dan itu datang dari Allah. Dari Allahnya itu Quran turun udah beda-beda gitu loh. Nah, jadi kalau kita mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad kok isinya beda-beda, ya sudah santai aja. Kenapa? Karena memang boleh jadi emang beda-beda gitu loh. Memang perbedaannya itu perbedaan yang diterima. Itu kan pernah Pak kejadian ya di masa Nabi. Umar bin Khattab itu hampir ngebunuh orang gara-gara dia dengar orang itu baca Quran, ngimamin itu bacaannya aneh gitu. Wah, ini penistaan Quran nih. Sama Umar diseret di depan Nabi mau dipotong lehernya, kata Nabi, "Tar dulu, jangan main potong-potong aja kepala orang itu." Kenapa? Dia menista Al-Quran. Nista gimana? Dia baca Quran nggak sesuai dengan yang diturunkan. Emang gimana dia bacanya? Ya udah suruh aja ya Rasul, baca dia, baca. Itu namanya Hisham. Hisham baca. Begitu Hisham baca, kata Nabi, emang begitu saya ngajarin ke dia. Rupanya Hisham tuh muridnya Nabi juga. Cuman Umar nggak kenal. Apalagi yang dibaca sama Hisham, aneh kata Umar. Lah, Rasulullah mengajarkan kepada saya nggak kayak gitu. Kayak gimana kata Nabi? Ya kayak gini, baca Umar. Umar baca. Begitu Umar selesai, Nabi bilang, ya kayak gitu juga diturunkan. Jadi ayat yang sama diturunkan dengan bunyi yang berbeda. Kepada Hisham bunyi begini, kepada Umar bunyi begini. Tinggal Umar sama Hisham mau berantem, kan gitu Pak. Nah, kalau kita ngerti itu semua, ternyata itu semua adalah kebenaran. Jadi, kalau mau tanggal berapa Lailatul Qadar, ya kita terima semua hadisnya itu. It's okay, nggak ada masalah, gitu loh. Boleh jadi benar semua, kan? Makanya strategi yang kita kembangkan, udahlah, kita nggak usah ngeributin. Lu kenapa bilang begini, enggak. Ya udah kita pakai semua dan kita kerjain aja semua 30 malam. Apa urusan? Kan gitu, Pak, ya. Jadi para sahabat itu berbeda pendapat satu dengan yang lain bukan karena mereka sok tahu, sok belagu gitu, enggak. Karena emang dari Rasulullah mereka dapat informasinya berbeda-beda, dari nabinya berbeda-beda, gitu. Makanya nih Pak, nih satu hal nih sebelum kita tutup ya. Haji itu Pak ada 3 macam, ada haji qiran, haji ifrad, dan haji tamattu. Saya tanya Pak, itu yang benar yang mana dari 3 haji itu? Qiran, ifrad, dan tamattu itu yang benar yang mana? Yang sesuai Rasulullah itu yang mana? Ya, kata para sahabat, yang benar tuh yang ifrad, karena Nabi itu ifrad, kata sahabat. Tapi sebagian sahabat lagi bilang, oh enggak, yang benar itu qiran.
Nabi itu hajinya bareng sama kita. Kiron dia, gitu kan. Sahabat yang lain bilang, oh enggak, Nabi itu 24 jam bareng sama kita. Dan beliau hajinya tamattu. Jadi yang benar tamattu. Gitu kan. Itu tiga-tiganya mengklaim Nabi itu kayak gitu. Nah, tinggal puyeng-puyeng situ. Nah, kita sebagai orang awam tuh, kita bilang, mau tamattu kek, mau kiron kek, mau ifrat kek, semuanya sunnah Nabi. Selesai. Ngapain lu pada berantem? Gitu. Itu aja. Jadi sederhana banget itu sebenarnya. Gitu. Baik. Baik Ustaz, karena sudah di penghujung acara kita dan memang sudah azan asar, sebelum kita tutup, mohon kiranya Ustaz bisa membaca doa penutup Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana. Alhamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada Ustaz Ahmad Syarwat yang telah menyampaikan materi, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti kajian online yang diadakan oleh Masjid Al-Hidayah Bapeten. Karena sudah tadi ditutup oleh doa penutup oleh Ustaz, kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian, dan jangan lupa untuk bisa mengikuti kajian-kajian kita berikutnya. Demikian acaranya, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.